Pertama, potong 150 gram ubi ungu. Nah, 150 gram itu sudah berat bersih ya, sudah berat dibuang kulitnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like dan juga di subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, jika sudah selesai dipotong-potong, ubi ungu bisa kita simpan di dalam wadah. Nah, selanjutnya saya juga potong 150 gram labu kuning. Labu kuningnya juga berat bersih ya, seberat 150 gram. Ini kita simpan di dalam wadah yang anti panas karena kita akan kukus. Nah, jika sudah selesai dipotong, ini bisa langsung kita kukus ya. Sebelumnya, kukusan sudah saya panaskan. Ini bisa kita kukus kurang lebih 10 menit atau sampai buah ubi ungu dan labunya matang ya. Setelah kurang lebih 10 menit dikukus, ubi ungu dan juga labu kuningnya sudah bisa kita angkat. Dan ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya kita akan buat adonan tepungnya. Tambahkan 220 gram tepung tapioka dan juga tambahkan 60 gram tepung beras, setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk ratakan. Nah, jika sudah tercampur rata, kita tambahkan 240 gram gula pasir. Selanjutnya kita tambahkan santan. Ini saya gunakan santan instan kemasan 200 ml ya. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam sambil kita aduk-aduk. Selanjutnya, agar memastikan semua santan tergunakan, saya tambahkan 100 ml air di dalam santan kemasan. Nah, ini kita masukkan semuanya. Ini bisa kita aduk ratakan. Nah, jika sudah tercampur rata, ini selanjutnya kita masukkan air daun pandan, ini 600 ml. Nah, untuk daun pandannya kita rebus dengan air dan kita ambil sebanyak 600 ml ya. Nah, ini air daun pandan kita masukkan secara bertahap dalam kondisi panas dan banyaknya 600 ml. Ini air daun pandannya sangat wangi ya. Nah, saya gunakan spatula untuk mengaduknya agar memastikan tidak ada endapan tepung di bagian bawah. Jika sudah, adonan bisa kita bagi. Nah, di satu mangkok saya timbang 125 gram dan ini kita sisihkan. Nah, untuk sisa adonan ini saya bagi menjadi 2 bagian. Dan ini satu bagiannya akan saya masukkan di dalam blender. Dan selanjutnya bisa kita tambahkan ubi ungu yang sudah kita kukus tadi. Ini berat bersihnya seberat 150 gram ya. Kemudian ini bisa kita haluskan. Nah, jika sudah halus, ini bisa kita angkat dan kita saring agar memastikan adonan benar-benar halus ya. Nah, jika sudah, ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya, untuk sisa adonan berikutnya bisa kita masukkan juga di dalam blender. Dan tambahkan juga labu kuning yang sudah kita kukus tadi. Kemudian ini bisa kita blender. Nah, jika sudah halus, ini juga bisa kita saring ya. Nah, saya gunakan wadah yang sama biar tidak banyak cucian. Ini bisa kita saring. Nah, ini kita saring agar memastikan benar-benar halus dan tidak ada ampasnya ya. Nah, jika sudah, adonan bisa sisihkan. Selanjutnya di sini saya tambahkan sedikit minyak goreng di dalam loyang yang akan kita gunakan.
Untuk loyangnya saya gunakan loyang dengan diameter 22 cm, tingginya 7 cm ya. Nah, setelah loyangnya sudah kita olesi tipis dengan minyak goreng, bisa kita ke kukus, dan ini loyangnya akan kita panaskan, kurang lebih kita panaskan selama 3 menit ya. Nah, ini setelah kurang lebih 3 menit loyangnya dipanaskan, bisa kita masukkan adonan pertama. Ini adonan ungu ya, atau adonan ubi ungunya. Ini saya masukkan kira-kira ya, tidak ditimbang. Nah, untuk lapisan pertama ini bisa kita kukus kurang lebih 7 menit. Nah, setelah kurang lebih 7 menit dikukus, ubi ungunya sudah matang ya. Selanjutnya kita masukkan adonan putih yang sudah kita sisihkan di awal yang seberat 125 gram. Nah, ini saya masukkan dengan cara disaring agar bui-buinya tidak ikut masuk ya. Nah, ini bisa kita saring perlahan. Nah, bisa dilihat ya, yang di dalam saringan banyak bui-buinya. Selanjutnya, untuk adonan putih ini bisa kita ratakan. Dan ini bisa kita kukus selama kurang lebih 3 menit saja ya untuk adonan putihnya. Nah, setelah kurang lebih 3 menit dikukus, adonan putihnya juga sudah set ya. Selanjutnya kita masukkan adonan kuning atau adonan labu kuningnya. Ini juga sama akan disaring karena ini juga ada bui-buinya ya. Nah, karena ini adonan ada isi labu kuningnya, jadi tidak bisa gunakan saringan yang kecil seperti ini ya. Saya ganti saringannya di saringan yang lebih besar. Labu kuningnya bisa kita kukus juga kurang lebih 7 menit ya. Nah, setelah kurang lebih 7 menit, lapisan kuning juga sudah set ya. Ini bisa kita lanjut timpa dengan adonan yang warna ungu atau labu ungunya. Nah, ini untuk kedua ya. Ini saya tidak timbang, ini kira-kira saja. Nah, jika sudah, ubi ungunya juga bisa kita kukus selama kurang lebih 7 menit ya. Nah, setelah kurang lebih 7 menit, adonan ungu sudah matang. Kita timpa lagi dengan adonan yang warna kuning atau adonan labu kuningnya. Ini kita sambil tuang perlahan dan kita saring agar tidak terlalu banyak buih ya, dan hasilnya bisa lebih halus. Nah, ini setelah kurang lebih 7 menit dikukus, ini juga sudah set atau sudah kering ya. Permukaan atasnya bisa kita timpa dengan adonan ungu. Nah, ini untuk yang ketiga kali ya adonan ungunya, dan ini sudah habis. Ini bisa kita kukus kurang lebih 7 menit. Nah, setelah 7 menit ini adonan ungu juga sudah set. Kita masukkan semuanya adonan kuning. Nah, untuk kukusan terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit ya. Nah, setelah kurang lebih 20 menit ini dikukus, semuanya sudah matang dan sudah set, bisa kita angkat dan kita dinginkan ya. Nah, ini didinginkan lama ya. Di dalam suhu ruang kita dinginkan sampai 3-4 jam sampai benar-benar dingin, baru dimasukkan di dalam lemari es. Nah, ini setelah semalaman saya simpan di dalam lemari es, ini bisa kita keluarkan dari loyang. Nah, jadi saya buatnya sore, dan jika sudah dingin malamnya saya simpan di dalam lemari es, paginya baru saya potong ya. Kuenya setelah disisir bagian pinggiran bisa dikeluarkan dari loyang dan bisa kita iris. Jangan lupa untuk pisau yang akan kita gunakan dialasi dengan plastik ya, agar tidak menempel. Nah, bisa kita potong sesuai dengan selera ya. Nah, ini dia hasil lapisannya, cakep banget ya. Ini hasilnya ada 7 lapis totalnya, dan ini akan saya iris, dan irisan pertama akan saya coba. Ini ya, hasil lapisannya sangat bagus. Ini akan saya coba ya.
ini benar-benar enak, legit, lembut, dan juga gurih ya. Ini juga kenyal-kenyal. Ini enak banget. Anak saya juga doyan. Nah, sisanya bisa kita potong sesuai selera ya. Jika kalian buatnya pagi, bisa didinginkan dulu di suhu ruang selama kurang lebih 3-4 jam. Benar-benar sudah dingin, baru dimasukkan di dalam kulkas selama kurang lebih 3-4 jam. Jadi dinginkan kue ini lumayan lama ya, agar kuenya benar-benar set dan tidak menempel. Makanya punya saya biarkan semalaman di kulkas, karena saya buatnya juga di sore hari ya. Jadi di pagi hari dan siangnya baru dimakan kuenya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like dan juga di subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.